Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam jami masyayikhana rabbana sallallahu alaihi syekhil walid. Al-Fatihah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah hudah, amma ba'd. Para asatidz jamaah Majelis Talim Masjid Asyiratus Syafi'iyah, mobil khusus yaitu kader-kader Rijalul Ansor, pengurus anak cabang Kebayoran Lama yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah untuk tolabul ilmi, untuk menimba ilmunya Allah, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan pengajian kitab Fathul Mu'in. Mudah-mudahan datangnya kita ini yang dari dekat maupun dari jauh, yang datangnya jalan kaki, naik motor atau naik apa aja, mudah-mudahan memperoleh ridho Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari kita lanjutkan pembahasan kali ini adalah tentang fardunya wudu. Kadang-kadang dalam kitab fikih itu disebut dengan fardunya wudu atau fardu ibadah tertentu. Kadang-kadang disebut sebagai rukun atau arkan jamanya. Yang berikut ini ada di halaman 5 menerangkan tentang fardunya wudu atau rukun-rukunnya wudu. Ini semua adalah merupakan ijma' ulama, terutama ijma' para fuqaha, yaitu ahli-ahli fikih. Kalau teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian nyari misalnya di Al-Quran fardunya wudu itu apa saja, itu nggak bakal ada yang selengkap ajaran orang-orang tua kita. Orang tua kita dapat dari mana? Dari gurunya. Gurunya dari mana? Dari kiainya. Kiainya dari mana? Dari kiainya lagi. Kiainya dari mana? Dari Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari dari mana? Mbah Hasyim Asy'ari dari guru beliau yaitu Syekh Nawawi Banten. Syekh Nawawi Banten dari mana? Dari Syekh Zain Dahlan. Terus Syekh Zain Dahlan dari mana? Dari pengarang kitab ini yaitu Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, dari Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, dan seterusnya sampai dari Imam Syafi'i. Jadi ini kita ngaji di sini ada silsilahnya atau ada sanadnya, bukan sembarangan. Nggak bisa kita langsung mengambil rukun wudu dalam Al-Quran atau cari dalam hadis, nggak akan ada yang selengkap yang sudah diajarkan orang-orang tua kita atau guru-guru kita melalui kitab-kitab semacam kitab Fathul Mu'in ini. Rukun wudu yang kita kenal itu, taruhlah misalnya yang sudah kita umumnya kenal ada 6 misalnya, ada 6. Itu kalau dalam Al-Quran nggak ada tartib, jadi nggak ada urutan. Kalau kita memahami hanya dari Al-Quran saja tanpa melihat hadis, atau bahkan kita Al-Quran dan hadis saja tapi tanpa kita mempertimbangkan ijma ulama, yaitu hasil konsensus atau kesepakatan para ulama seperti Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, kita tidak menghiraukan pendapat ulama, nggak bakal sampai kita pakai Al-Quran dan hadis saja. Makanya di sini pengajian kita ini, pengajian ala orang-orang tua kita dulu ini nggak cukup cuma dari terjemahan Al-Quran, kemudian Sahih Bukhari-nya dari Android, nggak bisa, harus dari kitab. Kitab ini diajarkan oleh guru, kiai dari siapa? Dari gurunya lagi, dan sambung terus sanadnya atau silsilah keilmuannya, sambung terus sampai pengarang, bahkan sampai imam mujtahid atau sampai Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu punya guru namanya Imam Malik. Imam Malik ini punya guru namanya Rabi'ah. Laki. Rabi'ah ini punya guru namanya Jarihah. Jarihah ini punya guru bapaknya sendiri, yaitu Zaid bin Thabit. Kenal Zaid bin Thabit? Zaid bin Thabit itu sahabat Nabi, yaitu ketua panitia pengumpulan Al-Quran atau ketua panitia penyusunan Al-Quran.
Jadi langsung adalah murid dari bapaknya sekaligus sahabat, itu Jarihah. Jarihah punya murid Rabi'ah, Rabi'ah punya murid Imam Malik, Imam Malik punya murid yaitu Imam Syafi'i. Langsung sambung terus sanadnya. Nah, pendapat ulama yang seperti ini yang kemudian diperjuangkan oleh Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama. Artinya kita nggak cukup cuma dari Al-Quran, hadis saja, tapi kita harus melihat dan mempelajari karya-karya ulama. Sebagaimana yang akan kita baca berikut ini adalah salah satu karya monumental atau karya yang di Nusantara dan juga di Asia Tenggara khususnya atau Asia umumnya ini sangat dikenal, yaitu kitab Fathul Mu'in. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Wa furuduhu sittatun ahaduha niyatu wudu'in aw ada'i fardi wudu'in aw raf'i hadatsin li ghairi da'imi hadatsin hatta fil wudu'il mujaddadi awit taharati anhu awit taharati li nahwi shalah mimma la yubahu illa bil wudu'. Wa furuduhu, dan fardu-fardunya wudu, maksudnya rukun-rukunnya wudu, sittatun ada 6. Ingat nih, ada 6 fardunya wudu. Ahaduha, yang pertama yaitu niyatu wudu'in, niat wudu, au ada'i fardi wudu'in, atau melaksanakan fardunya wudu, au raf'i hadatsin, atau mengangkat hadat. Li ghairi da'imi hadatsin, untuk selain orang yang selalu berhadas. Kemarin ada contoh, yaitu salis, orang beser, atau mustahad, yaitu orang yang istihadah, perempuan istihadah. Hatta fil wudu'il mujaddadi, bahkan hingga dalam wudu yang diperbaharui, awit toharoti anhu, atau niat bersuci anhu dari hadas, awit toharoti, atau toharoh saja, linahwi sholah, untuk semisal pelaksanaan sholat, mimma la yubahu, yakni apa-apa yang tidak diperbolehkan, illa bil wudu'i, kecuali dengan wudu. Awis tibahi muftakirin, atau niat memperbolehkan perkara yang butuh, ibadah yang butuh, ila wudu'in, kepada wudu, kasolati, seperti solat, wa masil mushafi, dan memegang mushaf Al-Quran. Titik, sampai situ dulu pembahasannya, pembacaannya. Yang pertama, rukun wudu atau fardunya wudu adalah niat. Niat ini, hadirin sekalian, salah satu faidahnya atau fungsinya adalah untuk membedakan. Pertama, membedakan antara yang ibadah dengan yang bukan ibadah. Ini adik-adik yang di sini atau teman-teman yang di sini, kalau kita, muka kita kira-kira lengket banget, yang enak ngapain tuh? Kira-kira cuci muka ya, raup kalau kata bahasa orang Jawa. Raup. Kalau tangan kita kelihatannya lengket banget, badan semua lengket banget, yang enak ngapain? Mandi. Itu raup, mengusap muka atau mandi, kalau nggak pakai niat nggak jadi ibadah. Nggak jadi ibadah. Jadinya apa? Ya iseng-iseng aja. Iseng-iseng aja ya, pengen ngademin badan gitu ya. Pengen ngademin badan atau pengen bikin muka lebih enak ya, lebih seger. Kalau tanpa niat maka jadinya itu bukan ibadah, biasa saja. Maka salah satu faidah niat dalam setiap ibadah itu adalah untuk membedakan antara yang ibadah dengan yang bukan ibadah. Ini datang ke sini pada ngapain nih kira-kira? Ngaji. Ada niat ngaji? Ada niat ngajinya misalnya. Orang yang datang sini misalnya nggak ngaji, diem aja. Boleh nggak di masjid diem aja? Boleh. Nggak boleh itu geratakan, takilan. Di masjid dia salto misalnya, kan nggak boleh itu. Kalau dia diem aja di masjid boleh nggak? Boleh. Kalau itu dia nggak niat, nggak jadi ibadah. Tapi kalau dia diem aja di masjid, udah nggak baca apa-apa, diem, tapi dia nawaitu sunnatal i'tikaf, aku niat sunnah i'tikaf, itu jadi ibadah. Diem aja jadi ibadah lantaran ada apanya? Ada niatnya. Itulah salah satu perbedaan, itulah salah satu faidah
Niat yaitu untuk membedakan antara yang ibadah dengan yang bukan ibadah. Diem, duduk, sila, kalau pakai niat jadi ibadah, kalau nggak pakai nggak jadi ibadah. Dan seterusnya, semua perbuatan kita atau amal kita, aktivitas kita, kalau kita niatkan maka akan berbeda dengan aktivitas biasa, jadinya ibadah. Tapi ini untuk aktivitas atau perbuatan-perbuatan yang memang Allah ridho. Kalau Allah nggak ridho nggak boleh diniatin. Misalnya ambil sendal yang bagusan, niat karena Allah Ta'ala, cari nafkah buat istri, nggak boleh. Ya orang bandanya orang, ya milik orang, nggak boleh diembat terus diniatin mencari nafkah untuk anak ini, nggak boleh, tetap nggak boleh. Niat di sini adalah untuk hal-hal yang kira-kira Allah ridho. Duduk di masjid, apa tadi, cuci muka, sekalian aja niatin wudhu jadi ibadah. Mandi, sekalian aja mandi sunnah, misalnya sunnah Jumat gitu ya, atau mandi sunnah aja mutlak misalnya, boleh. Ini faidah niat yang pertama. Faidah niat yang kedua itu antara lain adalah untuk membedakan antara ibadah dengan ibadah lainnya. Karena ada banyak ibadah yang bentuknya mirip. Zuhur sama asar berapa rakaat? 4. Sama nggak bentuknya? Sama. Subuh sama qobliyahnya, sunnah qobliyahnya, sholat sunnah sebelumnya berapa rakaat tuh? Masing-masing 2. Sama nggak bentuknya? Beda, ada kunutnya. Tapi secara garis besar kan sama. Terus misalnya lagi ya, dirinya kita tadi nyanyi alal waton misalnya, dirinya kita. Kalau cuma sekedar diri aja ya, terus madhep kiblat misalnya, itu beda dengan dirinya kita madhep kiblat saat kita niatkan buat sholat. Ini untuk membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lain. Misalnya dirinya kita saat kita azan ibadah, atau dirinya kita saat kita sholat, itu udah berbeda, maka membedakan ibadah dengan ibadah yang lain. Itu salah satu faidah niat. Yang kedua yaitu untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Nah karena itu dalam niat itu ada 3 komponen yang harus dipenuhi. Yang pertama al-qasdu. Al-qasdu itu orang sini bilang sahjaku. Sahjaku itu aku niat. Orang sana bilang niat sopo ingsun. Jadi aku niat itu harus ada. Aku niat atau aku bermaksud itu harus ada. Kalau tanpa itu nggak jadi niat. Kemudian komponen yang kedua yang harus dipenuhi dalam niat yaitu ta'yin. Apa itu ta'yin? Ta'yin itu menjadikan sesuatu itu spesifik. Ayyana yu'ayyinu ta'yinan, itu artinya membuat sesuatu menjadi spesifik. Spesifik di sini di mana maksudnya? Maksudnya ya disebutkan zuhur ya zuhur, asar ya asar, i'tikaf ya i'tikaf, duduk biasa ya duduk biasa. Jadinya seperti itu. Untuk membedakan, untuk menspesifikkan, jadi lebih spesifik atau lebih khusus, ini adalah sholat zuhur, ini adalah sholat maghrib. Maka lafaz zuhur misalnya, lafaz maghrib misalnya, itu adalah bentuk ta'yin dari niat sholat masing-masing. Tanpa itu kita nawaitu mustaqbilal kiblati aja nggak jadi niatnya. Harus ada ta'yin, yaitu harus ada spesifikasi ibadah apa yang kita maksud. Komponen yang ketiga yang harus dipenuhi dalam niat itu adalah namanya fardiyah atau sunniyah. Jadi menyatakan ini ibadah fardu atau bukan. Dalam ibadah fardu maka wajib menyatakan kefarduannya. Kembali kepada tema wudhu ini, niat wudhu yang sudah kita terima dari guru kita, dari orang-orang tua kita, nawaitul wudu'a li raf'il hadatil asghari fardhon lillahi ta'ala. Ini udah cakep banget, udah lengkap banget. Pertama udah ada nawaitu, udah ada qasdudnya, al-qasdunya. Kemudian fardhul wudu itu sudah ada fardiyahnya, udah ada menyatakan itu fardu. Kemudian al-wudu di situ udah ada ta'yin bahwa yang kita lakukan ini bukan sekedar cuci muka biasa, bukan facial. Apa facial namanya? Ya. Dan bukan kita pengen adem-ademan muka aja, bukan, tapi al-wudu. Maka sudah cakep banget, nawaitu
al-wudu atau nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala, ini sudah lengkap sekali niat-niat yang diajarkan oleh guru-guru kita, oleh orang-orang tua kita. Yang sudah kita baca tadi di situ, memang niat li raf'il hadati ini disebutkan dalam niat yang sering kita ucapkan, yang sudah kita terima. Tapi untuk li raf'il hadati, untuk orang yang senantiasa berhadas seperti orang yang punya penyakit beser, itu nggak cukup. Nggak cukup misalnya nawaitul wudu'a, misalnya dia sebutkan nawaitu at-taharata li raf'il hadati, nggak boleh. Untuk mengangkat hadas nggak usah disebutkan mengangkat hadasnya. Kenapa nggak boleh? Karena orang yang punya penyakit salis atau beser itu nggak bakal keangkat hadasnya. Kemarin kan kita udah bahas, misalnya Isya itu 7:30, dia baru boleh berwudu kalau udah azan. Itu orang yang punya penyakit. Nah, begitu antara azan sampai qomat, sampai sholat dimulai itu waktunya agak lama, ya imamnya ngopi dulu. Ngobrol, namanya ada tamu nggak apa-apa, ikromin duyuf kan, hormatin tamu, ngopi dulu. Saking taatnya ini santri murid, dia nggak berani apa-apa, dia tahan, tapi dia udah wudu, padahal dia punya penyakit. Keluar lagi najisnya. Gimana ini? Yang seperti ini boleh nggak usah wudu lagi, yang penting dia wudu sudah masuk waktu sholat isya. Nah, untuk orang yang punya penyakit seperti ini, namanya daimul hadas atau selalu berhadas, maka nggak cukup niat wudu untuk mengangkat hadas, nggak cukup, nggak boleh, maksudnya nggak boleh itu nggak sah niatnya. Jadi bagaimana? Nawaitul wudu'a gitu aja, yang penting sudah ada ta'yin, ya sudah ada spesifikasi dia itu wudu, sudah ada nawaitu atau al-qasdunya sudah ada. Cukup untuk orang-orang yang punya penyakit-penyakit seperti ya istihadah atau seperti salis ini. Dari apa yang kita baca tadi juga bisa kita pahami ibadah fardiyah, fardul wudu tadi kan kefarduan wudu, fardiyah itu harus disebutkan karena dia termasuk komponen yang memang wajib disebutkan dalam niat. Maka nawaitu fardul wudu, fardonnya ini harus disebutkan. Maka nggak cukup kita misalnya menyebutkan nawaitu sunnatal wudu, aku niat sunnah wudu, atau aku niat wudu untuk melakukan hal-hal yang sunnah. Aku niat wudu misalnya untuk ziarah misalnya, nggak sah wudunya. Kenapa? Karena itu tidak disandarkan kepada kefarduan, tidak disandarkan kepada ibadah yang fardu, maka wudunya itu nggak jadi fardu. Padahal dalam wudu itu kalau mau sah harus dinyatakan fardiyahnya, harus dinyatakan kefarduannya. Kemudian juga pokoknya semua ibadah yang memang wajib pakai wudu seperti sholat, kemudian memegang Al-Quran. Megang Al-Quran itu wajib pakai wudu ya, tahu semua kan ya? Iya, wajib pakai wudu. Memegang mushaf atau Al-Quran wajib pakai wudu. Kemudian misalnya tawaf, semua ibadah-ibadah yang memang wajib menggunakan wudu, memakai wudu sebelumnya, maka niatnya harus nawaitu fardhol wudu'i, harus ada kata-kata fardnya, harus ada kata-kata fardiyah atau fardonya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan niat sholat misalnya. Niat sholat pun seperti itu. Usolli fardol isya'i. Udah ada tayinnya itu. Udah ada fardiyahnya. Udah ada al-qasdunya atau qasatnya udah ada. Usolli itu qasdunnya. Aku niat atau aku sholat. Kemudian fardho itu udah menyebutkan fardiyah atau kefarduan dari ibadah tersebut. Kemudian al-isya sudah menyebutkan ta'yin. Ta'yin ini spesifikasi ibadah apa yang mau dilakukan. Karena kalau nggak seperti itu, maka isya itu nggak jauh beda dengan maghrib dengan asar. Maka harus disebutkan fardhol isya'i. 3 itu aja. Nah, kalau ada orang misalnya niat nawaitul wudu'a atau nawaitu fardhol wudu'i lillahi ta'ala, cukup. Kalau ada orang misalnya niat usolli fardhol maghribi lillahi ta'ala, cukup. Kenapa? Karena udah ada qasdun, udah ada fardiyah, dan udah ada ta'yin, yaitu menyatakan isya'nya.
Bagaimana yang selebihnya? Lirafil hadati dalam wudu, al asgori dalam wudu misalnya, terus dalam sholat mustaqbilal kiblati. Kemudian kalau isya berapa rakaat isya? 4, arba'a rakaatin. Itu kalau disebut, kalau nggak disebut bagaimana Pak Ustadz? Kalau nggak disebut nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kenapa? Karena itu bukan komponen yang wajib dipenuhi dalam niat atau bukan rukun niat. Jadi secara detailnya itu wudu punya rukun. Rukun yang pertama niat. Niat punya rukun juga, atau punya fardu-fardu atau komponen-komponen yang wajib dipenuhi. Ada 3, yaitu al-qasdu, fardiyah, dan ta'yin, yaitu menyatakan ibadah yang spesifik. Naam, sampai mana tuh tadi? La yubahu ilal bil wudu. Sekarang yang wala takfi, dan tidaklah cukup niatus tibahatima, niat diperbolehkannya suatu ibadah, yundabu yang disunnahkan, ma tadi ibadah tadi, lahu untuk orang tersebut, bukan begitu, yundabu yang disunnahkan, lahu bagi ibadah tadi, al wudu ka qiraatil qur'ani, seperti membaca Al-Qur'an, awil hadithi atau hadis, kadukhuli masjidin, seperti masuk masjid, wa ziyarati qabrin, atau mengunjungi kuburan, ziarah kubur, titik. Wal aslu, dan bermula asalnya, dasarnya, fi wujubin niyati, dalam kewajiban niat ini, khobaru innamal a'malu bin niyat, yaitu hadis innamal a'malu bin niyat. Innamal a'malu, sungguhnya beberapa amal atau ibadah-ibadah, bin niyati, hanya sah dengan niat-niat. Ai innama sihatuha, hanyalah kesahan dari ibadah, dari amal-amal itu, la kamaluha, bukan kesempurnaannya. Titik, sampai di situ. Jadi tidak cukup kita misalnya niat wudu nggak pakai fardul wudu, nggak cukup kita aku niat wudu sunnah untuk membaca Al-Quran, atau nawaitul wudu'a misalnya, nggak menyebutkan fardu, nawaitul wudu'a li qiraatil Quran misalnya, nggak cukup. Nawaitul wudu'a lidukhulil masjid, nggak cukup, tapi harus menyebutkan kefarduan dan harus disandarkan dengan hal-hal yang fardu. Uniknya memang wudu dibanding tayamum itu, walaupun kita sandarkan itu kepada ibadah yang wajib, misalnya sholat gitu ya, atau kita mutlakan saja nawaitu fardul wudu atau nawaitul wudu ali rafil hadatil asghari fardon, kita sebutkan fardon. Kalau kita sudah sandarkan kepada kefarduan suatu ibadah, maka yang lain ngikut. Yang sunnah-sunnah boleh pakai wudu yang itu-itu juga, nggak perlu ngulang, nggak perlu memperbaharui wudu atau wudu lagi, nggak perlu. Hadirin sekalian, tadi ada al-wudu al-mujaddad, wudu yang diperbaharui. Wudu yang diperbaharui. Wudu yang diperbaharui ini sebenarnya seorang itu misalnya dia belum batal sebenarnya, tapi dia pengen wudunya itu ditajdid, wudunya itu diperbaharui. Bahkan untuk orang yang memperbaharui wudu, meskipun dia masih punya wudu, belum batal maksudnya, tetap harus menyebutkan nawaitu fardul wudu atau menyebutkan nawaitul wudu'a fardon, harus menyebutkan fardon, meskipun dia sebenarnya seolah-olah nggak fardu, orang dia masih ada wudunya belum batal. Untuk yang mujaddid, yang memperbaharui wudu, ini tetap ya harus memenuhi komponen-komponen niat tadi, yaitu harus ada fardiyahnya. Nawaitu fardul wudu atau nawaitul wudu'a fardon, itu harus disebutkan. Nah, tajdidul wudu ini memang ya suatu kesunatan, suatu yang sunnah. Kalau kita misalnya udah lama dari asar ya misalnya sampai maghrib, itu sebenarnya benar-benar nggak ada hadas yang datang kepada kita. Ya kita nggak buang air, kita nggak kentut juga, ya sentuhan anak perempuan juga nggak, boro-boro perempuan juga nggak ada yang mau sama dia, misalnya begitu. Misalnya nggak batal dah pokoknya, tapi kira-kira saya pengen perbaharui nih wudunya nih walaupun belum batal.
atau kayaknya enakan wudhu lagi nih, lebih seger. Nah, timbang niatnya untuk seger-segeran doang, jadilah niatnya untuk tajdidul wudhu, yaitu untuk memperbaharui wudhu. Ini banser-banser nih yang biasanya di lapangan kan udah ini banget, oh saya wudhu terus, saya nggak pernah batal wudhu saya. Nah, kalau mau sholat boleh tajdidul wudhu lagi nggak apa-apa walaupun belum batal. Memperbarui wudhu tapi tetap harus tadi fardhol wudhu'i, harus pakai kefarduannya, itu harus dinyatakan atau disebutkan dalam niat. Inilah sedikit pembahasan tentang niat dan juga kaitannya dengan niat-niat ibadah yang lain. Wa yajibu qarnuha inda awwali ghusli juz'in min wajhin wa yajibu qarnuha wallahu a'lam bissawab. Segitu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan minggu depan, nggak usah banyak-banyak ya. Kita lanjutkan minggu depan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.